Aliran energi dalam ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada ekosistem, matahari berfungsi sebagai sumber energi terbesar bagi keberlangsungan hidup. 1% energi total dari matahari masuk ke produsen, seperti tumbuhan, alga, dan cyanobacteria. Produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Setelah tercipta hasil fotosintesis, maka perpindahan energi akan berlangsung. Perpindahan energi berlangsung dari produsen ke konsumen dalam suatu tingkatan trofik. Adapun trofiknya sebagai berikut. Jadi perpindahan energi dimulai dari produsen, kemudian ke konsumen primer, selanjutnya ke konsumen sekunder, dan terakhir ke konsumen tersier. Perpindahan energi dari satu trofik ke trofik lainnya menyebabkan energi yang berpindah juga akan berkurang jumlahnya. Dekomposer. Contoh dari dekomposer ini adalah bakteri dan fungi. Dekomposer mengurai bahan organik, mengubah zat kembali ke bentuk anorganik mereka, dan dikembalikan ke lingkungan seperti fosfat, karbon dioksida, dan amonium. Untuk memahami perpindahan energi yang terjadi di ekosistem, berikut contoh sederhananya. Rumput menghasilkan 1000 kilokalori, kemudian rumput itu akan dimakan oleh kelinci. Kelinci tersebut dinamakan konsumen primer. Kelinci mendapatkan energi sebanyak 100 kilokalori dari produsen. Tingkatan trofik selanjutnya, kelinci dimakan oleh ular. Ular di sini sebagai konsumen sekunder dan mendapatkan energi sebanyak 10 kilokalori. Konsumen tersier di sini adalah elang. Elang yang memakan ular tadi akan mendapatkan energi sebanyak 1 kilokalori. Produktivitas ekosistem. Pada produktivitas ekosistem, energi matahari berfungsi sebagai sumber energi utama yang menjadi dasar suatu ekosistem bisa berfungsi dan berkelanjutan. Jumlah biomasa yang diproduksi persatuan luas selama periode waktu oleh tanaman pada proses fotosintesis disebut sebagai produksi primer. Hasilnya dalam bobot atau G-2 atau energi kilokalori M-2. Maka tingkat produksi biomasa inilah yang disebut produktivitas. Produktivitas ini dinyatakan dalam G-2 YR-1 atau kilokalori M-2 YR-1. Produktivitas terbagi menjadi dua, diantaranya produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor adalah tingkat produksi bahan organik selama proses fotosintesis. Sebagian besar hasil dari proses ini digunakan tumbuhan untuk respirasi. Produktif primer bersih adalah biomasa yang tersedia untuk dikonsumsi oleh herbivora atau pengurai. Proses ini bisa dikatakan hasil pengurangan antara produktivitas primer kotor dikurang respirasi. Selanjutnya, produktivitas sekunder adalah tingkat pembentukan bahan organik baru oleh konsumen. Produktivitas primer bervariasi dalam ekosistem yang berbeda-beda tergantung pada yang pertama, spesies tanaman penghuni suatu daerah, faktor lingkungan, ketersediaan nutrisi, kapasitas fotosintesis dari tumbuhan,
Kemudian keseluruhan produktivitas primer bersih dalam kurun waktu 1 tahun di biosfer adalah sekitar 170 miliar ton bahan organik. Seperti yang terlihat bahwa bumi terdiri dari 70% lautan, namun produktivitasnya hanya 55 miliar ton. Siklus biogeokimia. Siklus ini adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus terjadi antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Siklus ini diantaranya adalah siklus air, siklus oksigen, siklus karbon, siklus fosfat, dan siklus nitrogen. Baik, langsung saja kita akan membahas siklus yang pertama, yaitu siklus air. Siklus air merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus yang menghubungkan air di atmosfer dengan air yang di darat maupun di laut. Air naik ke atmosfer dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Panas dari matahari akan mengubah air yang semula berbentuk cair ke bentuk gas. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi ini atau penguapan ini terjadi di daun tanaman. Transpirasi berlangsung di daun, di mana air keluar melalui stomata. Yang selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi artinya mengubah uap air menjadi air cair. Contoh dari kondensasi ini adalah awan. Yang selanjutnya adalah presipitasi. Air yang kembali jatuh ke permukaan bumi akan berubah menjadi yang pertama hujan, kemudian salju, kemudian hujan bercampur salju, dan yang terakhir ada hujan es. Untuk yang air yang di tanah, itu yang pertama ada runoff. Jadi air mengalir menuruni bukit menuju sungai, danau, dan lautan. Untuk yang kedua itu ada infiltrasi. Jadi air akan meresap ke dalam tanah dan terkumpul sebagai air tanah. Siklus oksigen merupakan pertukaran oksigen terus-menerus yang terjadi antara atmosfer dengan air, tanaman dengan makhluk hidup, dan bahan mineral. Jadi, di sini ada fotosintesis membutuhkan asupan karbon dioksida, kemudian menghasilkan limbah oksigen. Jadi, tumbuhan sangat membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis itu sendiri. Karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan itu didapatkan dari makhluk hidup lainnya. Setelah terjadi proses fotosintesis, adapun salah satu limbahnya adalah oksigen. Oksigen ini yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam proses respirasi sel. Dari proses respirasi sel ini akan menghasilkan limbah CO2 tadi, di mana limbah CO2 ini yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi proses ini berlangsung secara terus-menerus berulang-ulang
antara tumbuhan dengan hewan. Selanjutnya kita membahas siklus karbon. Karbon merupakan molekul dasar organik yang akan membentuk protein. Adapun untuk contoh protein di sini ada ikan, kemudian telur, kemudian daging. Selanjutnya ada karbohidrat. Contohnya di sini ada buah. Yang selanjutnya ada lemak. Lemak di sini berfungsi sebagai, selain cadangan makanan, juga berfungsi pada membran pada sel. Selanjutnya pembentuk asam nukleat. Siklus karbonnya itu sendiri berlangsung ketika tumbuhan menyerap karbon dioksida dari lingkungan untuk fotosintesis. Glukosa yang dihasilkan berpindah dari tumbuhan ke hewan melalui proses rantai makanan. Jadi ketika CO2 diikat oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan menghasilkan glukosa, maka glukosa itu akan berpindah dari tumbuhan tadi ke hewan. Dekomposer di sini berfungsi sebagai pengurai. Dekomposer mendapatkan glukosa melalui bangkai makhluk hidup yang mati. Semua organisme yang terlibat dalam proses rantai makanan ini akan mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus fosfor. Fosfor ini tidak terdapat di atmosfer. Namun untuk fosfor itu sendiri dibutuhkan untuk pembuatan ATP. Kemudian fosfor ini juga berfungsi dalam pembentukan DNA, pembentukan lipid. Fosfor terbentuk dari beberapa tahap. Adapun tahap yang pertama itu fosfor dilepaskan dari pelapukan batuan. Jadi fosfor ini didapatkan dari pelapukan batuan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu produsen akan menyerap fosfor melalui akarnya. Produsen di sini adalah tumbuhan. Tumbuhan akan menyerap fosfor yang tadi telah dilepaskan dari pelapukan batuan itu, kemudian diserap melalui akar. Yang ketiga, fosfor berpindah melalui rantai makanan saat hewan memakan produsen atau tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, dekomposer mendapatkan fosfor saat mereka memakan sisa-sisa mayat hewan. Jadi contohnya di sini adalah jamur sebagai dekomposer. Fosfor dilepaskan dalam bentuk limbah. Siklus yang terakhir adalah siklus nitrogen. Nitrogen ini paling banyak dijumpai di atmosfer. Tampak pada diagram, nitrogen itu berjumlah 78,084% dibandingkan dengan O2 20,946%. Struktur dari nitrogen di sini sangat stabil. Nitrogen
dibutuhkan untuk membentuk DNA. Jadi untuk siklus dari nitrogen itu terbagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama itu adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen di sini, bakteri yang ada pada tanah akan mengubah N2 menjadi amonium atau NH4. Jadi nitrogen yang ada di udara tadi akan diikat oleh bakteri dalam tanah dan diubah menjadi amonium atau NH4. Tahap ini disebut sebagai tahap fiksasi nitrogen. Selanjutnya ada nitrifikasi. Nitrifikasi itu bakteri tanah tadi mengubah NH4 menjadi nitrat atau NO3. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga atau denitrifikasi. Bakteri tanah menggunakan nitrat sebagai energi, namun akan melepaskan gas nitrogen ke udara. Itu untuk tahap ke-3. Tahap selanjutnya, tahap keempat, produsen menyerap nitrat melalui akarnya. Kemudian tahap yang kelima, nitrogen berpindah melalui rantai makanan. Selanjutnya, dekomposer mendapatkan nitrogen dari memakan organisme yang mati. Amonium akan kembali ke dalam tanah melalui tahap amonifikasi.